Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir minggu kedua bulan Mei tahun 2026. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah ke-6 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema menjadi pribadi penuh sukacita. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 3 dan ayat 8 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 28. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2023, tanggal 28 Mei 2022, dan tanggal 23 Mei 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28 hanya ada pada Injil Yohanes dan merupakan bagian dari Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 33 tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan bahwa Allah Bapa sendiri mengasihi kita karena kita telah mengasihi dan percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Allah Bapa. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 27. Dalam amanat perpisahan Yesus Kristus dengan para muridnya tersebut, Ia ingin menunjukkan cintanya kepada kita, umat yang juga mengasihinya. Wujud cinta Yesus Kristus ini terjadi terus-menerus dalam hidup dan kehidupan kita, asalkan kita mau percaya dan menuruti segala perintahnya. Yesus Kristus ingin agar kita semua selalu dipenuhi dengan sukacita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 11 dan Injil Yohanes 16 ayat 24. Apolos yang rendah hati dan mau terus-menerus belajar dari orang lain
Dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai dengan 28 memberi teladan dan mengajak kita para sahabat kuntum yang terkasih untuk terus-menerus bertumbuh dalam pemahaman iman, khususnya dengan membaca, memahami, dan menghidupi kitab suci. Apolos telah meninggalkan masa lalunya untuk mengikuti panggilan yang baru. Oleh karena itu, mintalah kasih karunia Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan baru kita agar dapat mewartakan kabar gembiranya, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi orang yang berguna bagi mereka yang percaya, seperti teladan Apolos. Tindakan jemaat di Efesus yang mengirimkan surat kepada jemaat di Akhaya untuk menerima dan membantu Apolos memberikan gambaran bagus tentang gereja sebagai komunitas umat beriman yang saling membantu, meneguhkan, dan mendorong satu sama lain agar bertumbuh dalam kasih dan iman. Sahabat kuntum yang terkasih, gereja sebagai komunio adalah gereja di mana Roh Kudus hidup dan aktif. Yesus Kristus harus meninggalkan dunia ini untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya. Maka dengan semakin dekatnya perayaan Pentakosta, marilah kita memohon karunia Roh Kudus pula agar setiap pribadi dari kita, para pembaca setia kuntum ini bisa menjadi gereja yang saling meneguhkan, mendukung, dan membantu satu sama lain sebagai komunio. Sahabat kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat beribadah, selamat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan shalom.